Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Meneruskan materi yang kemarin, masih di reparasi panel body. Di sini ada diagram sederhana mengenai kerusakan body. Kerusakan body itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kerusakan kecil, kedua kerusakan besar. Nah, menurut kerusakannya, pertama kerusakan bisa diperbaiki atau direparasi menggunakan washer welder. Kedua, langsung menggunakan putty application atau pendempulan. Ketiga, palu doli. Keempat, langsung bisa menggunakan shrinking, tergantung gimana tingkat kerusakannya ya. Yang kedua, kerusakan besar. Kerusakan besar udah jelas menggunakan reparasi cut and join atau penggantian panel, lalu di panel yang rusak dipotong, kemudian disambung, lalu kemudian masuk ke putty application, kemudian ke pengecatan. Ya, ini diagram singkat sederhana untuk menjelaskan atau menerangkan teknis-teknis kerusakan ya. Lanjut. Kemarin kita udah bahas dan saya sempat singgung reparasi panel bodi kendaraan menggunakan washer welder. Washer welder adalah reparasi di mana washer dilas di panel yang rendah. Kemudian washer ditarik sehingga bagian panel yang rendah kembali ke bentuk semula. Saya jelaskan kembali untuk mengingat. Washer welder adalah reparasi di mana washer dielas. Washer itu apa? Washer itu ring, ya, berbahan tembaga, dilas di panel yang rendah. Rendah itu bagian yang rusaknya, ya. Jadi washer welder adalah reparasi di mana ring yang terbuat dari tembaga dilas di panel yang rusak. Kemudian ring yang berbahankan tembaga itu ditarik oleh sliding hammer. Hentakan dari sliding hammer itu akan membawa panel yang rusak atau yang rendah ini kembali ke bentuk semula. Ya, ngerti ya sampai sini. Oke, lanjut. SOP menggunakan washer welder. Pertama, menentukan area kerusakan dulu nih SOP-nya ya. Yang pertama atau A ini bisa kita anggap A ataupun strip pertama. Yang pertama, menentukan area kerusakan dengan cara dilihat atau diamati. Oke, udah jelas ya. Kita kalau mau menentukan area kerusakan, yang pertama harus diamati dulu atau dilihat. Kalau tidak dilihat ya pastinya nggak bakalan tahu kita kan, benar ya. Yang B, mengecek area kerusakan dengan cara ditekan. Kalau misalkan kita udah menemukan area kerusakan, lalu yang kedua, kerusakan itu harus ditekan. Karena untuk kita tahu panel tersebut mulur, tektok atau yang lainnya ya. Yang ketiga, pengecekan area kerusakan dengan menggunakan mistar baja. Kenapa sih menggunakan pengecekan area kerusakan dengan menggunakan mistar baja? Karena untuk mengukur besar area kerusakan tersebut ya. Setelah menggunakan mistar baja, keempat, menandai kerusakan dengan masking dan spidol. Ya. Itu supaya kalian tidak linglung setelah kalian udah capek-capek mengamati, menentukan, terus ditekan, diraba kan, diukur dengan mistar baja. Kalian lupa tidak menandai, ujung-ujungnya kalian area kerusakan ini terlewatkan ya, lupa untuk direparasi. Makanya fungsi dari menandai itu supaya tidak terlewati ya. Oke, yang kedua, menggunakan APD saat mereparasi panel dengan washer welder. Pertama, menggunakan kacamata safety. Udah jelas, sputter atau percikan dari pengelasan saat menempelkan washer itu kalian tahu sendiri kan, itu cukup besar
Jadi dikhawatirkannya masuk ke mata. Yang kedua, menggunakan sarung tangan. Hasil lasan itu kan panas. Takutnya kalian kalau tidak menggunakan sarung tangan, kalian megang washer saat keadaan panas kan cedera tangan kalian ya. Oke, yang ketiga, menggunakan apron. Apron itu pelindung badan kalian. Ya. Yang kayak koki-koki ataupun ibu kalian masak itu apron, cuman bahannya itu dari kulit biasanya. Yang keempat, menggunakan topi atau helm. Ya, sama halnya menggunakan kacamata, topi ataupun helm itu melindungi kalian dari percikan bunga api yang masuk ke rambut. Ya. Selanjutnya, menggunakan das respirator. Das respirator itu kalian tahu masker? Nah, das respirator itu masker. Selanjutnya, pas respirator. Ya, ini tujuannya sama kayak kacamata ataupun topi, cuman ini bedanya untuk melindungi muka. Selanjutnya, 3, menggunakan washer welder. Pertama, menyalakan mesin washer welder. Oke, udah jelas ya. Siap ya. Menyalakan mesin washer welder. Pertama ya, udah jelas. Kalian kalau mau menggunakan harus dinyalakan dulu kan. Ya. Yang kedua, menyetel mesin washer welder. Menyetelnya seperti apa? Dulu saya sempat mengajarkan kalian. Yang pertama, kalian di settingannya itu tunjukin di settingan B atau normal. Terus kalau kalian belum mahir, itunya di otomatis aja switchnya, terus setting waktunya ya. Kalau misalkan kalian udah paham, udah lihai cara menggunakannya, untuk tingkat kematangan pas lasnya kalian boleh di auto atau di manual lah ya. Kebalik sorry ya. Nomor 3, setelah penyetelan mesinnya udah selesai, udah bagus, kalian harus coba dulu ke plat percobaan, jangan langsung ke panel ya, dikhawatirkannya bolong ataupun apa ya, cacat ya. Hanya harus dicoba dulu ke plat percobaan ya. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya untuk hari ini. Ini sedikit ada video untuk kalian untuk menambah inspirasi terkait materi yang hari ini saya sampaikan ke kalian ya. Oke, silahkan disimak, ditonton. Kalau perlu kalian materi yang hari ini saya bahas, karena ini SOP, berhubungan dengan SOP, ini pasti bakalan ada di pas kalian ujian ketika kalian ntar kelas 3 mau lulus. Saya harap kalian bisa memahami, kalau bisa sambil ditulis ya. Oke, langsung aja ke video. Kalian simak baik-baik ya. Dan saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.